Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Artikasari dengan NIM 2303200055. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi sebagai bagian dari tugas mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SSTMP. Adapun materi yang akan saya presentasikan yaitu berjudul Pengantar Advokasi dalam Agribisnis. Dalam praktek agribisnis, sebuah masalah tidak otomatis mendapat perhatian hanya karena masalah itu penting. Banyak petani menghadapi harga hasil panen yang rendah, akses modal yang terbatas, infrastruktur yang buruk, pupuk yang sulit diperoleh, atau perubahan iklim yang mengganggu produksi. Akan tetapi, persoalan tersebut seringkali tidak menghasilkan perubahan apabila tidak disampaikan melalui pesan yang tepat. Bayangkan dua kelompok petani menyampaikan masalah yang sama. Kelompok pertama datang dengan pernyataan, kami kesulitan, pemerintah harus membantu. Kelompok kedua datang dengan data, cerita nyata, usulan yang jelas, dan penjelasan mengenai manfaat solusi bagi petani, konsumen, serta perekonomian daerah. Kedua kelompok sama-sama memiliki masalah, tetapi kelompok kedua memiliki peluang lebih besar untuk didengar karena komunikasinya lebih terarah. Komunikasi advokasi bukan sekedar berbicara dengan suara keras. Komunikasi advokasi adalah proses penyusunan pesan, memilih cara penyampaian, memahami audiens, menggunakan bukti, membangun hubungan, dan mengarahkan audiens menuju tindakan tertentu. Pada materi ini kita akan mempelajari 4 pembahasan utama. Pertama, teknik komunikasi persuasif dalam advokasi. Kedua, prinsip-prinsip persuasif. Ketiga, penyusunan pesan yang efektif dalam pemilihan saluran komunikasi. Dan yang keempat, storytelling berbasis data agribisnis. Pada bagian kedua, kita akan mempelajari sebuah studi kasus lengkap mengenai kelompok petani kopi yang ingin mengadvokasi perbaikan akses jalan dan sistem pemasaran. Melalui kasus tersebut, kita akan menyusun pesan untuk pemerintah, media, masyarakat, dan anggota kelompok tani. Setelah mengikuti pelajaran, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan komunikasi persuasif menggunakan prinsip persuasif secara etis, menyusun pesan yang relevan dan berbasis solusi, memilih saluran komunikasi yang sesuai audiens, serta membangun storytelling yang didukung data. Langsung saja, mari kita memulai memahami makna komunikasi persuasif dalam advokasi agribisnis. Komunikasi persuasif dapat dipahami sebagai seni dan ilmu untuk mempengaruhi sikap, keyakinan, atau tindakan orang lain melalui argumen rasional dan daya tarik emosional. Definisi tersebut menunjukkan bahwa persuasi memiliki dua sisi. Sisi yang pertama adalah seni. Persuasi disebut seni karena penyampaian pesan perlu memilih kata, nada, contoh, cerita, dan pendekatan yang sesuai dengan situasi. Pesan yang sama dapat diterima secara berbeda apabila disampaikan dengan cara yang berbeda. Sisi kedua adalah ilmu. Persuasi disebut ilmu karena prosesnya dapat direncanakan dan dianalisis. Kita dapat mempelajari siapa audiensnya, apa kepentingannya, dan apa yang membuatnya percaya, bukti apa yang dibutuhkan, keberatan apa yang mungkin muncul, serta tindakan apa yang diharapkan setelah pesan disampaikan. Dalam advokasi agribisnis, komunikasi persuasif sangat penting untuk meyakinkan pembuat kebijakan, media, publik, konsumen, perusahaan, lembaga keuangan, dan stakeholder lainnya. Setiap pihak memiliki kepentingan yang berbeda, karena itu satu pesan tidak selalu cocok untuk semua audiens. Ketika berbicara dengan pembuat kebijakan, pesan dapat menekankan dampak terhadap ekonomi daerah, ketahanan pangan, pendapatan masyarakat, atau stabilitas sosial. Ketika berbicara dengan konsumen, pesan dapat menekankan keamanan pangan, mutu produk, keberlanjutan lingkungan, dan manfaat membeli produk petani lokal. Ketika berbicara dengan media, pesan perlu memiliki unsur yang penting bagi publik, mudah dipahami dan didukung. Contoh,
Sementara itu, ketika berbicara dengan anggota kelompok tani, pesan harus menjelaskan manfaat sekaligus resiko dan langkah yang perlu dilakukan bersama. Persuasi yang baik tidak sama dengan manipulasi. Manipulasi menyembunyikan informasi, menipu, atau menekan orang lain untuk kepentingan sepihak. Persuasi yang etis menyampaikan bukti secara jujur, menghormati pilihan audiens, mengakui keterbatasan, dan menawarkan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam komunikasi advokasi, tujuan kita bukan sekedar membuat audiens setuju pada saat pertemuan. Tujuan yang lebih penting adalah membangun pemahaman, memperoleh komitmen, dan mendorong tindakan nyata. Sebuah pesan dapat dianggap berhasil apabila audiens memahami masalah, mempercayai informasi yang disampaikan, melihat bahwa solusi yang ditawarkan realistis, dan mengetahui tindakan apa yang perlu dilakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita dapat menggunakan beberapa prinsip persuasi. Prinsip-prinsip ini membantu kita memahami alasan seseorang lebih terbuka terhadap suatu prinsip. Prinsip-prinsip persuasi yaitu dalam materi ini terdapat 6 prinsip persuasi yang dapat digunakan dalam advokasi, yaitu reciprocity atau timbal balik, commitment and consistency atau komitmen dan konsistensi, social proof atau bukti sosial, authority atau otoritas, liking atau rasa suka, liking, dan scarcity atau kelangkaan. Prinsip-prinsip tersebut tidak digunakan untuk memanipulasi audiens. Prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk merancang komunikasi yang lebih manusiawi, meyakinkan, dan sesuai dengan cara yang mempertimbangkan orang mempertimbangkan suatu keputusan. Reciprocity atau timbal balik. Prinsip pertama adalah reciprocity atau timbal balik. Prinsip ini menjelaskan bahwa orang cenderung terdorong untuk membalas manfaat, bantuan, atau perhatian yang telah mereka terima. Dalam advokasi, timbal balik bukan berarti memberikan hadiah agar seseorang mengambil keputusan tertentu. Penerapan yang etis dapat dilakukan dengan memberikan informasi yang bermanfaat, menyediakan data lapangan, membantu menjelaskan masalah teknik, atau menawarkan dukungan dalam pelaksanaan suatu program. Sebagai contoh, kelompok tani ingin mengadvokasi perbaikan sistem distribusi pupuk. Sebelum menyampaikan tuntutan, kelompok tersebut menyusun data kebutuhan pupuk, luas lahan, jadwal tanam, dan kendala distribusi. Data tersebut membantu pemerintah memahami kondisi lapangan tanpa harus memulai pendataan dari awal. Ketika kelompok tani memberikan informasi yang rapi dan dapat digunakan, pembuat kebijakan akan melihat kelompok tersebut sebagai mitra yang membantu memecah masalah. Hal ini dapat membantu mereka lebih terbuka terhadap usulan yang diajukan. Prinsip timbal balik juga dapat diterapkan melalui kesiapan kelompok untuk berkontribusi. Misalnya, pemerintah diminta menyediakan pelatihan dan sarana, sedangkan kelompok tani bersedia menyediakan tempat, peserta, data, serta melakukan pemantauan program. Dengan demikian, pesan advokasi tidak hanya berbunyi berikan bantuan kepada kami, tetapi juga mari kita selesaikan masalah ini bersama. Berikut data dan kontribusi yang dapat kami berikan. Commitment and consistency atau komitmen dan konsistensi. Prinsip kedua adalah komitmen dan konsistensi. Orang pada umumnya ingin terlihat konsisten dengan pernyataan, nilai, atau tindakan yang telah mereka lakukan sebelumnya. Dalam advokasi, stakeholder dapat didorong untuk membuat komitmen menjadi komitmen yang lebih besar. Komitmen kecil lebih mudah diberikan karena tidak langsung menuntut keputusan besar. Sebagai contoh, pada pertemuan awal, kelompok petani yang meminta pejabat terkait mengakui bahwa keberlanjutan usaha tani penting bagi ekonomi daerah. Setelah pernyataan tersebut disampaikan,
Kelompok dapat menghubungkannya dengan tindakan yang lebih konkret seperti peninjauan lapangan, pembentukan tim, atau penyusunan program. Kalimat yang dapat digunakan adalah, Bapak telah menyampaikan bahwa petani merupakan bagian penting dalam perekonomian daerah. Karena itu, kami berharap pernyataan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti melalui peninjauan jalan produksi dan penyusunan jadwal perbaikan. Konsistensi juga berlaku bagi organisasi advokasi. Apabila kelompok menyatakan bahwa mereka memperjuangkan produk aman, maka anggota harus konsisten mengakui aturan penggunaan pestisida. Apabila kelompok menuntut transparansi pemerintah, kelompok juga perlu transparan dalam mengelola data dan keuangan. Komunikasi yang tidak konsisten akan menurunkan kredibilitas audiens, akan sulit percaya apabila pesan-pesan diubah-ubah atau tidak sesuai dengan perilaku pihak yang menyampaikannya. Social proof atau bukti sosial. Prinsip ketiga adalah social proof atau bukti sosial. Ketika seseorang belum yakin, ia seringkali melihat tindakan, pengalaman, atau pendapat orang lain sebagai bahan pertimbangan. Dalam advokasi agribisnis, bukti sosial dapat ditunjukkan melalui dukungan banyak petani, pernyataan organisasi, praktek baik di desa lain, atau keberhasilan kebijakan serupa di wilayah lain. Sebagai contoh, yaitu kelompok tani ingin mendorong pembentukan unit pemasaran bersama. Sebagian anggota mungkin ragu karena terbiasa menjual secara individual. Untuk meyakinkan mereka, pengurus dapat menunjukkan pengalaman kelompok lain yang berhasil memperbaiki mutu, volume, dan posisi tawar melalui pemasaran kolektif. Bukti sosial juga dapat digunakan ketika berbicara dengan pemerintah. Kelompok dapat menunjukkan bahwa usulan tidak hanya didukung satu orang, tetapi telah dibahas dan disepakati oleh anggota, pemerintah desa, penyuluh, pelaku usaha, atau konsumen. Namun, bukti sosial harus benar, jangan memperbesar jumlah dukungan, menggunakan testimoni palsu, atau mengklaim keberhasilan yang tidak dapat dibuktikan. Bukti sosial yang tidak akurat dapat menghancurkan kepercayaan terhadap seluruh advokasi. Dalam penyampaian pesan, bukti sosial dapat dirumuskan seperti usulan ini telah didukung oleh 6 kelompok tani, koperasi desa, penyuluh, dan 2 pelaku usaha pengolah yang siap menjadi pembeli. Authority atau otoritas. Prinsip keempat adalah authority atau otoritas. Orang cenderung lebih percaya terhadap informasi yang berasal dari sumber yang memiliki keahlian, pengalaman, atau kewenangan. Dalam advokasi, otoritas dapat dibangun melalui data dari lembaga yang kredibel, pendapat ahli, hasil penelitian, keterangan penyuluh, atau dukungan tokoh masyarakat. Sebagai contoh, ketika mengadvokasi praktik pertanian berkelanjutan, kelompok dapat menggunakan hasil analisis dari perguruan tinggi, penjelasan ahli pertanian, atau catatan penyuluh. Ketika membahas kemampuan pangan, kelompok dapat menyertakan hasil pengujian atau pedoman teknis yang relevan. Otoritas tidak berarti pesan harus memenuhi istilah rumit. Data ahli tetap diperlukan, perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang sederhana agar audiens memahami maknanya. Kelompok juga perlu berhati-hati dalam menggunakan nama lembaga atau ahli. Jangan menyatakan bahwa seorang ahli mendukung usulan tertentu apabila ahli tersebut hanya memberikan data umum. Setiap kutipan dan dukungan harus disampaikan secara akurat. Penerapan prinsip otoritas yang baik membuat pesan lebih dapat dipercaya karena pendapat tidak hanya didasarkan pada asumsi kelompok, tetapi juga didukung sumber yang memiliki kompetensi. Liking atau rasa suka. Prinsip kelima adalah liking atau rasa suka. Orang lebih mudah menerima pesan dari pihak yang mereka kenal, sukai, atau percayai. Dalam advokasi, rasa suka tidak dibangun melalui kepura-puraan. Hubungan yang baik tumbuh dari sikap ramah, menghargai waktu, mendengarkan, menjaga komunikasi, dan memenuhi janji. Kelompok yang selalu datang dengan nada menyalahkan akan lebih sulit membangun dialog. Sebaliknya, kelompok
yang mampu menyampaikan kritik dengan tegas tetapi tetap menghormati pihak lain akan lebih mudah menjaga ruang komunikasi. Kredibilitas juga mempengaruhi rasa suka. Audiens cenderung nyaman berkomunikasi dengan pihak yang menguasai masalah, tidak melebih-lebihkan, dan bersedia mendengarkan pandangan yang berbeda. Dalam pertemuan advokasi, prinsip penerapan ini dapat dimulai dengan mengenali kepentingan bersama. Petani dan pemerintah misalnya sama-sama berkepentingan terhadap produksi pangan dan kesejahteraan masyarakat. Petani dan perusahaan sama-sama berkepentingan terhadap pasokan yang stabil dan mutu yang baik. Dengan menekankan tujuan bersama, komunikasi dapat bergerak dari posisi saling menyalahkan menuju upaya mencari penyelesaian. Scarcity atau kelangkaan, orang cenderung memberikan perhatian lebih terhadap sesuatu yang terbatas, terancam hilang, atau membutuhkan tindakan segera. Dalam advokasi agribisnis, kelangkaan dapat digunakan untuk menjelaskan urgensi, yaitu contohnya adalah ancaman hilangnya lahan produktif, berkurangnya petani muda, rusaknya sumber air, atau hilangnya kesempatan pasar. Pesan urgensi harus disampaikan dengan jujur dan profesional. Jangan menakut-nakuti audiens menggunakan ancaman yang tidak didukung fakta. Urgensi yang berlebihan dapat membuat pesan dianggap dramatis dan tidak dapat dipercayai. Contoh pesan yang tepat adalah jika perbaikan jalan produksi tidak dilakukan sebelum musim hujan, biaya angkut diperkirakan kembali meningkat dan sebagian hasil panen berisiko terlambat sampai ke pembeli. Pesan tersebut menunjukkan batas waktu, resiko, dan kebutuhan tindakan. Audiens memahami bahwa keputusan tidak dapat terus ditunda. Keenam, prinsip persuasi dapat digunakan secara bersamaan. Sebuah pesan dapat menggunakan data ahli sebagai otoritas, dukungan kelompok lain sebagai bukti sosial, hubungan baik sebagai liking, dan penjelasan batas waktu sebagai scarcity. Namun, penggunaan harus tetap etis, terbuka, dan berorientasi pada pemecahan masalah. Penyusunan pesan yang efektif yaitu setelah memahami prinsip persuasi, langkah berikutnya adalah menyusun pesan advokasi yang efektif. Pesan yang baik bukan sekedar kumpulan keluhan. Pesan harus membantu audiens memahami apa masalahnya, mengapa masalah tersebut penting, siapa yang terdampak, solusi apa yang ditawarkan, dan tindakan apa yang diharapkan. Dalam materi ini, pesan yang efektif memiliki 5 karakteristik utama, yaitu relevan, jelas, dan ringkas, berbasis solusi dan menarik emosi dan logika, serta konsisten. Kemudian relevan dengan audiens. Karakteristik pertama adalah relevansi. Pesan harus berhubungan dengan kepentingan, tanggung jawab, dan nilai audiens target. Kesalahan umum dalam advokasi adalah menyampaikan pesan yang sama kepada semua pihak, padahal setiap audiens mempunyai perhatian yang berbeda. Kepada pembuat kebijakan, kelompok dapat menekankan dampak ekonomi, ketahanan pangan, dan penerapan dan pendapatan masyarakat, penggunaan anggaran, atau stabilitas sosial. Kepada konsumen, kelompok dapat menekankan keamanan pangan, mutu, kemudian keberlanjutan lingkungan, dan manfaat pembelian produk lokal. Kepada perusahaan, pesan dapat menekankan kepastian pasokan, standar mutu, efisiensi rantai pasok, dan peluang kerjasama dalam jangka panjang. Kepada media, pesan perlu menonjolkan dampak terhadap masyarakat, cerita manusia, data yang menarik, dan perkembangan terbaru. Relevansi tidak berarti mengubah fakta. Fakta yang sama dapat disusun dari sudut yang berbeda sesuai kebutuhan informasi audiens.
Sebagai contoh yaitu kerusakan jalan produksi dapat dijelaskan kepada pemerintah sebagai hambatan ekonomi desa, kepada perusahaan sebagai risiko keterlambatan pasokan, dan kepada masyarakat sebagai penyebab meningkatnya harga serta berkurangnya mutu produksi. Jelas dan ringkas. Karakteristik kedua adalah jelas dan ringkas. Pesan utama harus dapat dipahami tanpa penjelasan yang terlalu panjang. Hindari jargon teknis yang tidak dikenali audiens. Apabila istilah teknis harus digunakan, jelaskan dengan bahasa yang sederhana. Pesan advokasi sebaiknya memiliki satu gagasan utama. Informasi tambahan dapat digunakan sebagai bukti, tetapi jangan sampai menutupi permintaan inti. Sebagai contoh, pesan distribusi pupuk tidak efisien akibat ketidaksesuaian data ERDKK, keterbatasan kios, dan deviasi waktu penyaluran. Mungkin sulit dipahami sebagian audiens. Pesan tersebut dapat disederhanakan menjadi petani membutuhkan pupuk sebelum masa tanam, tetapi pupuk sering datang setelah waktu pemupukan lewat. Data penerima dan jadwal distribusi perlu diperbaiki. Kejelasan juga berkaitan dengan tindakan yang diminta. Jangan hanya mengatakan mohon perhatian pemerintah. Jelaskan apakah kelompok meminta pertemuan, peninjauan lapangan, perbaikan data, pembentukan tim, penerbitan aturan, atau alokasi program. Pesan yang ringkas lebih mudah diingat dan diulang oleh juru bicara, media, maupun pendukung advokasi. Berbasis solusi. Karakteristik ketiga adalah berbasis solusi. Advokasi yang hanya menjelaskan masalah dapat membuat audiens memahami kesulitan tetapi tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Pesan berbasis solusi menyertakan usulan yang konkret, realistis, dan sesuai dengan kewenangan audiens. Selanjutnya, sebagai contoh, jangan berhenti pada pernyataan harga pupuk mahal. Pesan dapat dikembangkan menjadi pemerintah perlu memperbaiki ketepatan sasaran dan transparansi distribusi subsidi pupuk, serta menyediakan informasi jadwal penyaluran yang dapat diakses kelompok tani. Solusi yang baik perlu mempertimbangkan sumber daya, waktu, pihak pelaksana, dan kemungkinan hambatan. Usulan yang terlalu umum akan sulit ditindaklanjuti, sedangkan usulan yang terlalu rumit dapat ditolak karena tidak realistis. Kelompok juga perlu menjelaskan kontribusi yang dapat diberikan. Contohnya yaitu kelompok bersedia menyediakan data anggota, melakukan pendataan kebutuhan, menyiapkan alokasi kegiatan, atau memantau pelaksanaan. Dalam pendekatan ini, advokasi tidak dipandang sebagai beban tambahan, tetapi sebagai tawaran kerjasama untuk menyelesaikan masalah, menggabungkan emosi dan logika. Karakteristik keempat adalah menggabungkan emosi dan logika. Data memberikan alasan rasional, sedangkan cerita memberikan wajah manusia terhadap data. Jika pesan hanya berisi angka, audiens mungkin memahami skala masalah tetapi tidak merasakan dampaknya. Jika pesan hanya berisi cerita sedih tanpa bukti, audiens dapat meragukan apakah masalah tersebut benar-benar luas. Pesan yang kuat menggabungkan keduanya. Contohnya, dalam 3 bulan terakhir, biaya angkut meningkat 2 kali lipat. Bagi Ibu Salma, petani kopi dengan lahan 1 hektar, kenaikan tersebut berarti sebagian pendapatan yang harusnya digunakan untuk biaya sekolah anak harus dialihkan untuk transportasi hasil panen. Cerita tersebut menunjukkan pengalaman individu, sedangkan data menjelaskan bahwa masalah bukan sekadar kesan pribadi. Penggunaan emosi harus tetap menghormati martabat tokoh. Jangan mengeksploitasi penderitaan, menampilkan seseorang tanpa izin, atau membuat cerita lebih dramatis daripada kenyataan. Tujuan emosi dalam advokasi adalah membangun empati, bukan memaksa audiens merasa bersalah. Konsisten. Karakteristik yang kelima adalah konsisten. Pesan utama harus sama di seluruh saluran komunikasi dan disampaikan dengan arah yang sama oleh semua juru bicara. Apabila ketua kelompok meminta perbaikan jalan, tetapi juru bicara lain menyampaikan tuntutan harga, audiens dapat bingung mengenai
prioritas advokasi. Sebelum melakukan komunikasi publik, organisasi perlu menyampaikan pesan inti, data utama, solusi, dan tindakan yang diminta. Juru bicara dapat menggunakan gaya bahasa yang berbeda, tetapi tidak boleh mengubah fakta atau tujuan. Konsistensi juga perlu apabila dari waktu ke waktu. Perubahan pesan dapat dilakukan apabila terdapat data baru atau situasi berubah, tetapi perubahan tersebut perlu dijelaskan. Organisasi dapat membuat lembar pesan yang membuat 1 kalimat utama, 3 data pendukung, 1 cerita singkat, dan 2 solusi, dan 1 call to action. Lembar tersebut membantu seluruh anggota menjaga kesatuan komunikasi dengan pesan yang relevan, jelas, berbasis solusi, seimbang antara emosi dan logika, serta konsisten. Advokasi akan lebih mudah dipahami dan diingat. Pemilihan saluran komunikasi. Kita perlu menentukan saluran komunikasi. Saluran adalah media atau cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada audiens. Pemilihan saluran harus mempertimbangkan 2 hal utama, yaitu audiens target dan sifat pesan. Pertama, perhatikan audiens target. Media sosial dapat efektif untuk generasi muda dan masyarakat yang efektif menggunakan internet. Pertemuan tatap muka lebih tepat untuk membuat kebijakan ketika pesan membutuhkan dialog, penjelasan, dan komitmen. Radio lokal dapat digunakan untuk menjangkau petani di pedesaan. Pertemuan kelompok dapat digunakan untuk membangun kesepakatan internal. Kedua, perhatikan sifat pesan. Pesan kompleks yang memuat data, analisis, dan rekomendasi membutuhkan laporan, polisi brief, presentasi, atau pertemuan khusus. Pesan singkat dan mendesak dapat disampaikan melalui siaran pers, poster, video pendek, atau media sosial. Satu kegiatan advokasi dapat menggunakan beberapa saluran. Misalnya, laporan digunakan untuk membuat kebijakan, video pendek digunakan untuk publik, siaran radio digunakan untuk petani, dan infografis digunakan untuk menjelaskan data. Penggunaan banyak saluran harus tetap menjaga konsistensi pesan, judul, angka, solusi, dan call to action tidak boleh saling bertentangan. Kita juga perlu mempertimbangkan akses. Jangan hanya memilih saluran yang populer bagi organisasi, tetapi pilih saluran yang benar-benar digunakan audiens. Media sosial tidak efektif apabila sasaran utama tidak aktif di platform tersebut. Saluran komunikasi juga menentukan bentuk bahasa, laporan, dan menjelaskan data secara rinci. Media sosial memerlukan pesan singkat, radio memerlukan kalimat yang mudah didengar, pertemuan tatap muka membutuhkan bahan visual, serta kesempatan tanya jawab. Dengan demikian, efektivitas advokasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas pesan, tetapi juga oleh kecocokan antara pesan, audiens, dan saluran. Salah satu teknik yang sangat kuat dalam komunikasi advokasi yaitu adalah storytelling berbasis data. Storytelling adalah cara menyampaikan informasi melalui cerita, tokoh, konflik, perjuangan, dan harapan. Data seringkali terasa dingin dan abstrak. Cerita memberikan wajah manusia terhadap statistik. Sebaliknya, cerita tanpa data dapat terasa seperti pengalaman pribadi yang belum tentu menggambarkan persoalan yang lebih luas. Ketika digabungkan, cerita dan data menjadi lebih mudah dipahami, diingat, dan dipercaya. Storytelling berbasis data efektif karena dapat menghumanisasi isu. Angka penurunan pendapatan menjadi lebih bermakna ketika audiens mengetahui bagaimana
penurunan tersebut mempengaruhi keluarga petani. Storytelling juga meningkatkan daya ingat. Audiens lebih mudah mengingat tokoh, konflik, dan perubahan daripada deretan angka yang berdiri sendiri. Cerita dapat membangun empati. Audiens tidak hanya mengetahui bahwa ada masalah, tetapi memahami bagaimana masalah tersebut dirasakan oleh individu atau komunitas. Selain itu, storytelling membantu menyederhanakan isu agribisnis yang kompleks, seperti rantai pasok, perubahan iklim, akses pasar, atau kebijakan subsidi. Cerita membawa audiens mengikuti masalah tahap demi tahap. Sebuah storytelling berbasis data dalam agribisnis dapat memiliki beberapa elemen. Elemen pertama adalah tokoh. Tokoh dapat berupa petani yang berjuang, UMKM yang inovatif, kelompok perempuan petani muda, atau konsumen yang peduli. Elemen kedua adalah konflik atau masalah. Konflik dapat berupa harga jatuh, gagal panen, jalan rusak, kesulitan modal, kehilangan lahan, atau perubahan iklim. Data digunakan untuk menunjukkan skala masalah. Elemen ketiga adalah aksi atau perjuangan. Cerita perlu menunjukkan apa yang dilakukan tokoh, seperti membentuk koperasi, memperbaiki mutu, mencari pasar, atau menyampaikan usulan kepada pemerintah. Elemen keempat adalah resolusi atau harapan. Bagian ini menjelaskan solusi yang diadvokasikan dan dampak positif yang mungkin terjadi apabila solusi diterapkan. Elemen kelima adalah data yang terintegrasi. Data tidak diletakkan sebagai bagian terpisah, tetapi dianyam ke dalam narasi untuk memperkuat iklim. Grafik dan infografis dapat digunakan untuk mendukung visual. Elemen keenam adalah call to action, yaitu tindakan yang diterapkan dari audiens. Contohnya adalah mendukung petisi, menghadiri pertemuan, melakukan peninjauan, membeli produk pertanian lokal, atau menyetujui program tertentu. Storytelling dapat diterapkan dalam video dokumenter pendek, infografis interaktif, testimoni petani, presentasi siaran media, dan laporan advokasi. Sebagian ringkasan bagian pertama, komunikasi advokasi yang efektif membutuhkan pemahaman terhadap audiens, penggunaan prinsip persuasi secara etis, pesan yang relevan dan berbasis solusi, saluran yang tepat, serta cerita yang didukung data. Selanjutnya kita akan menerapkan seluruh konsep tersebut melalui sebuah studi kasus lengkap. Jadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan agribisnis yang berkelanjutan. Kemudian berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa stakeholder merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem agribisnis. Keberadaan stakeholder tidak hanya berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kebijakan, tetapi juga menentukan arah perkembangan sektor pertanian secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai stakeholder dan perannya dalam agribisnis menjadi dasar yang sangat penting dalam kegiatan advokasi, perencanaan program, maupun pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Jenis-jenis stakeholder dalam agribisnis yaitu dalam sistem agribisnis terdapat berbagai pihak yang memiliki kepentingan, peran, serta pengaruh terhadap keberhasilan suatu program, kebijakan, maupun kegiatan usaha pertanian. Pihak-pihak tersebut dikenal sebagai stakeholder atau pemangku kepentingan karena agribisnis merupakan suatu sistem yang melibatkan banyak aktor dari hulu hingga hilir. Maka stakeholder yang terlibat juga sangat beragam. Pemahaman mengenai jenis-jenis stakeholder penting dilakukan agar pelaksana program maupun kegiatan advokasi dapat menentukan strategi komunikasi, organisasi, dan kerjasama yang sesuai dengan karakter hidup masing-masing pihak. Secara umum, stakeholder dalam agribisnis dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal, di mana pengelompokan ini dilakukan berdasarkan tingkat keterlibatan stakeholder dalam kegiatan agribisnis yang berlangsung. Stakeholder internal merupakan pihak yang terlibat dalam
secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan agribisnis, sedangkan stakeholder eksternal adalah pihak yang berada di luar organisasi atau sistem utama tetapi memiliki pengaruh terhadap keberhasilan kegiatan agribisnis. Yang pertama ada stakeholder internal. Stakeholder internal adalah pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan agribisnis dan menjadi bagian dari proses produksi maupun pengelolaan usaha. Kelompok ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan aktivitas sehari-hari dalam sistem agribisnis. Petani merupakan stakeholder internal yang paling utama karena berperan sebagai pelaku produksi pertanian. Petani bertanggung jawab dalam menghasilkan berbagai komoditas pertanian yang menjadi dasar kegiatan agribisnis. Keberhasilan sektor agribisnis sangat bergantung pada kemampuan petani dalam mengelola usaha tani serta produktif dan berkelanjutan. Selain petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani juga termasuk stakeholder internal. Kelompok tani berfungsi sebagai wadah kerjasama antara petani dalam meningkatkan kapasitas, memperkuat posisi tawar, serta mempermudah akses terhadap berbagai program pembangunan pertanian. Melalui kelompok tani, proses penyuluhan, pendampingan, dan distribusi bantuan pemerintah dapat dilakukan secara lebih efektif. Pengelola usaha agribisnis, tenaga kerja pertanian, koperasi, dan berbagai organisasi ekonomi petani juga termasuk stakeholder internal karena terlibat langsung dalam proses pengelolaan usaha dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan agribisnis. Yang kedua, stakeholder eksternal. Stakeholder eksternal merupakan pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional agribisnis, tapi juga memiliki pengaruh terhadap keberhasilan maupun perkembangan perkembangan sektor pertanian. Kelompok ini juga dapat memberikan dukungan regulasi, pendanaan, kemudian teknologi maupun akses pasar yang diperlukan dalam sistem agribisnis. Pemerintah merupakan salah satu stakeholder eksternal yang memiliki pengaruh paling besar dalam pembangunan agribisnis. Pemerintah berperan dalam menyusun kebijakan, menetapkan regulasi, menyediakan program bantuan, membangun infrastruktur pertanian, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan sektor agribisnis. Berbagai kebijakan pemerintah mengenai harga komoditas, subsidi pupuk, perlindungan lahan pertanian, dan perdagangan hasil pertanian secara langsung mempengaruhi keberlangsungan usaha agribisnis. Lembaga keuangan seperti bank, koperasi simpan pinjam, dan lembaga pembiayaan pertanian juga termasuk stakeholder eksternal yang penting. Mereka menyediakan akses permodalan yang dibutuhkan petani dan pelaku usaha agribisnis untuk mengembangkan kegiatan produksi maupun pemasaran. Akademisi dan lembaga penelitian memiliki peran dalam menghasilkan inovasi, teknologi, serta rekomendasi ilmiah yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Hasil penelitian yang dihasilkan dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan maupun pengembangan program pertanian yang lebih efektif. Penelitian ini dan inovasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberlanjutan sistem agribisnis modern. Media massa dan media digital juga termasuk stakeholder eksternal karena memiliki kemampuan mempengaruhi opini publik serta menyebarkan informasi terhadap masyarakat. Dalam kegiatan advokasi agribisnis, media sering digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu pertanian yang sedang berkembang. 3. Stakeholder primer, sekunder, dan kunci. Selain berdasarkan tingkat keterlibatan, stakeholder juga dapat diklasifikasikan menjadi stakeholder primer, stakeholder sekunder, dan stakeholder kunci, di mana stakeholder primer adalah pihak yang secara langsung menerima dampak dari suatu program atau kebijakan dalam sektor agribisnis. Petani biasanya menjadikan stakeholder primer karena mereka merupakan kelompok yang paling merasakan manfaat maupun dampak dari berbagai kebijakan pertanian. Stakeholder sekunder adalah pihak yang tidak menerima dampak secara langsung tetapi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu program. Kelompok ini dapat berupa media massa, organisasi masyarakat, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, maupun komunitas lokal yang memiliki perhatian terhadap isu tertentu.
Sementara itu, stakeholder kunci adalah pihak yang memiliki kewenangan atau pengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan. Dalam banyak kasus agribisnis, pemerintah sering menjadi stakeholder kunci karena memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan regulasi yang mempengaruhi seluruh sistem agribisnis. Stakeholder berdasarkan rantai agribisnis, yaitu dalam pendekatan sistem agribisnis, stakeholder juga dapat dikelompokkan berdasarkan posisi mereka dalam rantai agribisnis. Kelompok pertama adalah stakeholder pada sistem hulu, seperti perusahaan benih, produsen pupuk, penyedia alat dan mesin pertanian, serta penyedia sarana produksi lainnya. Kelompok kedua adalah stakeholder pada subsistem usaha tani atau produksi primer, yaitu petani dan pelaku usaha budidaya pertanian. Kelompok ketiga adalah stakeholder pada subsistem pengelolaan hasil yang berperan mengubah produk primer menjadi produk bernilai tambah. Kelompok terakhir yaitu adalah stakeholder pada subsistem pemasaran yang meliputi perdagangan, distributor, ekspor, dan pengecaran yang menghubungkan produksi pertanian dengan konsumen. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa stakeholder dalam agribisnis terdiri atas berbagai pihak yang memiliki peran dalam kepentingan yang berbeda. Keberhasilan suatu program atau kegiatan agribisnis dapat dipengaruhi oleh kemampuan dalam mempengaruhi karakteristik masing-masing stakeholder serta membangun hubungan yang baik dengan mereka. Oleh karena itu, identifikasi jenis-jenis stakeholder menjadi langkah awal yang penting dalam perencanaan program maupun kegiatan advokasi agribisnis. Selanjutnya, stakeholder internal dan eksternal dalam sistem agribisnis. Dalam sistem agribisnis, keberhasilan suatu program, usaha, maupun kegiatan advokasi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai stakeholder yang memiliki peran dalam kepentingan yang berbeda. Stakeholder tersebut dapat dikelompokkan menjadi stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Pengelompokan ini penting dilakukan karena setiap kelompok memiliki karakteristik tingkat keterlibatan serta bentuk pengaruh yang berbeda terhadap kegiatan agribisnis. Dengan memahami posisi masing-masing stakeholder, pelaku agribisnis dapat menentukan strategi komunikasi, koordinasi, kolaborasi yang lebih efektif. Stakeholder internal merupakan pihak yang berada dalam sistem atau organisasi yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan kegiatan agribisnis. Mereka memiliki hubungan yang erat dengan operasional sehari-hari dan berperan langsung dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan usaha. Stakeholder internal umumnya memiliki kepentingan yang tinggi terhadap keberhasilan suatu program karena hasil yang diperoleh akan berdampak langsung pada kondisi mereka. Stakeholder internal biasanya terdiri atas individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan produksi, pengelolaan, dan pengembangan usaha agribisnis. Dalam sektor agribisnis, petani merupakan stakeholder internal yang paling utama. Petani berperan penting sebagai pelaku produksi yang menghasilkan berbagai komoditas pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan atau bahan baku industri. Keberhasilan agribisnis sangat bergantung pada kemampuan petani dalam mengelola usaha tani secara efektif dan berkelanjutan. Selain petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani juga termasuk stakeholder internal karena menjadi wadah kerja sama, pertukaran informasi, serta penguatan kapasitas petani dalam menghadapi berbagai tantangan usaha pertanian. Koperasi pertanian dan organisasi ekonomi petani juga termasuk stakeholder internal yang berperan dalam mendukung kegiatan produksi, pemasaran, penyediaan sarana produksi, hingga akses pembiayaan bagi petani. Melalui kelembagaan tersebut, petani dapat meningkatkan posisi tawar dan memperoleh berbagai manfaat yang sulit dicapai apabila bekerja sama secara individu. Tenaga kerja pertanian, pengelolaan usaha tani, serta manajemen perusahaan agribisnis juga menjadi bagian dari stakeholder internal karena terlibat langsung dalam proses operasional dan pengambilan keputusan usaha. Sementara itu, stakeholder eksternal
adalah pihak yang berada di luar sistem organisasi tapi memiliki kepentingan maupun pengaruh terhadap kegiatan agribisnis. Walaupun tidak terlibat secara langsung dalam operasional sehari-hari, keputusan dan tindakan stakeholder eksternal dapat dipengaruhi oleh keberhasilan maupun keberlanjutan kegiatan agribisnis. Oleh karena itu, hubungan yang baik dengan stakeholder eksternal menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan usaha pertanian dan kegiatan advokasi. Pemerintah merupakan salah satu stakeholder eksternal yang memiliki pengaruh sangat besar pada sistem agribisnis. Pemerintah berperan dalam menyusun kebijakan, menetapkan regulasi, memberikan bantuan dan subsidi, membangun infrastruktur pertanian, serta mengawasi pelaksanaan berbagai program pembangunan pertanian. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat mempengaruhi harga komoditas, distribusi pupuk, akses pasar, perlindungan lahan pertanian, hingga keberlanjutan usaha petani. Kemudian lembaga keuangan seperti bank, koperasi simpan pinjam, dan lembaga pembiayaan pertanian juga termasuk stakeholder eksternal yang penting. Lembaga tersebut menyediakan akses modal yang dibutuhkan oleh petani dan pelaku usaha agribisnis untuk mengembangkan usahanya. Tanpa dukungan pembiayaan yang memadai, kegiatan produksi maupun pengembangan usaha akan sulit dilakukan secara optimal. Akademisi dan lembaga penelitian merupakan stakeholder eksternal yang berperan dalam menghasilkan inovasi, teknologi, dan berbagai rekomendasi ilmiah yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Hasil penelitian yang dikembangkan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian sering menjadi dasar penyusunan kebijakan maupun pengembangan teknologi pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan. Analisis stakeholder dalam berbagai program agribisnis menunjukkan bahwa dukungan akademisi dan lembaga penelitian sangat penting dalam memperkuat proses pengambilan keputusan berbasis data. Media massa dan media digital juga termasuk stakeholder eksternal yang memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Media dapat meningkatkan kesadaran publik terhadap berbagai isu pertanian, mendukung kegiatan advokasi, serta mendukung membangun opini publik yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan. Dalam era digital saat ini, media sosial bahkan menjadi salah satu sarana utama dalam membangun komunikasi dan mobilisasi dukungan terhadap berbagai isu agribisnis. Selain itu, konsumen, distributor, pedagang, eksportir, perusahaan pengelolaan hasil pertanian, organisasi non-pemerintah, serta masyarakat sekitar juga termasuk stakeholder eksternal yang memiliki hubungan dengan sistem agribisnis. Mereka berperan dalam membentuk rantai nilai agribisnis mulai dari proses pemasaran hingga konsumsi produk pertanian. Keberhasilan suatu usaha agribisnis tidak hanya ditentukan oleh kemampuan keberhasilan produk, tetapi juga oleh kemampuan memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder eksternal tersebut. Meskipun stakeholder internal dan eksternal memiliki perbedaan dalam tingkat keterlibatan, keduanya memiliki hubungan yang saling bergantung satu sama lain. Stakeholder internal membutuhkan dukungan dari stakeholder eksternal untuk memperoleh regulasi, kemudian modal, teknologi, dan akses pasar. Sebaliknya, stakeholder internal juga memerlukan kontribusi terhadap stakeholder internal untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkaitan dengan sektor pertanian. Hubungan yang harmonis antara kedua kelompok stakeholder tersebut menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem agribisnis yang kuat dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa stakeholder internal dan eksternal memiliki peran yang sama-sama penting dalam sistem agribisnis. Pemahaman terhadap karakteristik, kepentingan, dan pengaruh masing-masing stakeholder akan membantu pelaku agribisnis maupun pelaksanaan advokasi dalam membangun kerjasama yang lebih efektif sehingga tujuan pembangunan pertanian dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya, pentingnya stakeholder dalam keberhasilan advokasi agribisnis, di mana keberhasilan suatu kegiatan advokasi agribisnis tidak hanya ditentukan oleh kualitas program atau kekuatan argumentasi yang disampaikan, tapi juga sangat dipengaruhi oleh keterlibatan stakeholder yang berkepentingan terhadap isu yang diperjuangkan. Stakeholder memiliki peran penting karena mereka dapat menjadikan pendukung, mitra, pengambil keputusan, sumber informasi, maupun pihak yang menerima dampak dari kebijakan yang diadvokasikan.
Oleh karena itu, pemahaman terhadap stakeholder menjadi salah satu faktor kunci dalam merancang dan melaksanakan kegiatan advokasi yang efektif. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan lobbying dalam advokasi agribisnis. Lobbying merupakan proses yang dilakukan secara terencana untuk mempengaruhi pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Agar kegiatan lobbying dapat berjalan secara efektif dan menghasilkan dampak yang diharapkan, diperlukan tahap pelaksanaan yang sistematis. Tahap tersebut membantu pelaksanaan advokasi menyusun strategi yang tepat, mempersiapkan berbagai kebutuhan, serta meningkatkan peluang keberhasilan dalam memperoleh dukungan terhadap isu yang diperjuangkan. Advokasi yang efektif memerlukan proses yang sistematis, mulai dari identifikasi masalah, penyusunan strategi, pembangunan dukungan, mempengaruhi pembuatan kebijakan, hingga melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai. Identifikasi dan analisis masalah. Tahap pertama dalam pelaksanaan lobbying adalah mengidentifikasi masalah yang akan diperjuangkan. Pada tahap ini, pelaksana advokasi harus memahami secara jelas isu yang sedang dihadapi, penyebab terjadinya masalah, pihak-pihak yang terdampak, serta dampak yang ditimbulkan terhadap sektor agribisnis. Analisis masalah yang baik akan membantu menentukan fokus advokasi dan mempermudah penyusunan strategi lobbying yang tepat. Sebagai contoh, yaitu apabila terjadi alih fungsi lahan pertanian secara besar-besaran menjadi kawasan industri atau perumahan, maka organisasi advokasi perlu mengidentifikasi luas lahan yang terdampak, jumlah petani yang terkena dampak, serta konsekuensi yang mungkin terjadi terhadap produksi pangan dan kesejahteraan masyarakat. Informasi tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun argumentasi yang akan disampaikan kepada pembuat kebijakan. Yang kedua, pengumpulan data dan informasi. Setelah masalah teridentifikasi, tahap berikutnya adalah mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Data menjadi sumber yang sangat penting dalam lobbying karena berfungsi sebagai bukti yang mendukung argumentasi advokasi. Informasi yang dikumpulkan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, laporan lapangan, regulasi yang berlaku, maupun berbagai dokumen pendukung lainnya. Dalam advokasi agribisnis, penggunaan data yang akurat akan meningkatkan kredibilitas organisasi serta membantu pembuat kebijakan memahami urgensi suatu permasalahan. Oleh karena itu, proses pengumpulan data harus dilakukan secara cermat dan berdasarkan sumber yang dapat dipercaya. Selanjutnya, yang ketiga, menentukan tujuan lobbying. Tahap selanjutnya adalah merumuskan tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan lobbying. Tujuan harus dirumuskan secara spesifik, realistis, dan terukur agar mempermudah penyusunan strategi pelaksanaan. Tujuan yang jelas juga membantu seluruh anggota tim memahami arah perjuangan yang akan dilakukan. Contohnya, tujuan lobbying dapat berupa mendorong pemerintah daerah menetapkan kawasan lahan pertanian, meningkatkan alokasi anggaran pertanian, memperbaiki sistem distribusi pupuk bersubsidi, atau pengembangan program pemberdayaan petani. Penentuan tujuan yang jelas akan membantu proses komunikasi menjadi lebih fokus dan terarah. Yang keempat, mengidentifikasi stakeholder dan lobbying. Setelah tujuan ditetapkan, pelaksana advokasi perlu menentukan pihak-pihak yang memiliki pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Pihak tersebut dapat berupa pejabat, pemerintah, dan anggota legislatif, pemimpin instansi terkait, tokoh masyarakat, maupun organisasi yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan yang diperjuangkan. Identifikasi stakeholder sangat penting karena setiap pihak memiliki peran dan tingkat pengaruh yang berbeda. Dengan mengetahui siapa yang memiliki kewenangan dan mengambil keputusan, proses lobbying dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Yang kelima, menyusun strategi dan pesan lobbying. Tahap berikutnya adalah menyusun strategi komunikasi dan pesan yang akan disampaikan kepada target lobbying. Pesan harus dirancang secara singkat, jelas, dan didukung oleh data yang kuat. Selain menjelaskan permasalahan yang terjadi,
Pesan juga perlu menawarkan solusi yang realistis dan dapat dilaksanakan. Dalam advokasi agribisnis, pesan lobbying sebaiknya menekankan manfaat yang dapat diperoleh apabila usulan yang diajukan tidak diterima. Pendekatan yang menunjukkan keuntungan bagi berbagai pihak biasanya lebih mudah diterima dibandingkan pesan yang hanya menyoroti masalah yang tanpa menawarkan solusi. Yang keenam, melaksanakan pertemuan dan komunikasi lobbying. Tahap inti dari proses lobbying adalah melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak yang menjadi sasaran. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui audiensi, diskusi, rapat koordinasi, kunjungan kerja, seminar, forum konsultasi publik, maupun komunikasi informal yang relevan. Pada tahap ini, pelaksana advokasi perlu menyampaikan pesan secara profesional, menghormati pihak yang dilobi, serta menunjukkan sikap terbuka terhadap berbagai masukan. Kemampuan berkomunikasi yang baik akan membantu membangun hubungan positif dan meningkatkan peluang keberhasilan lobbying. Lobby pada dasarnya merupakan upaya aktif untuk membangun pemahaman yang didukung dari pihak yang memiliki pengaruh terhadap suatu keputusan atau kebijakan. Yang ketujuh, membangun dan memelihara hubungan. Lobbying bukan kegiatan yang selesai setelah satu kali pertemuan. Hubungan dengan stakeholder perlu dipelihara secara berkelanjutan melalui komunikasi yang konsisten dan profesional. Hubungan yang baik akan mempermudah proses advokasi di masa mendatang serta meningkatkan kepercayaan antara organisasi advokasi dan pembuat kebijakan. Yang ke-8 ada monitoring dan evaluasi hasil lobbying. Tahap terakhir adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil yang dicapai. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan lobbying telah tercapai, hambatan apa saja yang muncul selama proses pelaksanaan, serta strategi apa yang perlu diperbaiki pada kegiatan berikutnya. Selanjutnya, melalui evaluasi, organisasi dapat memperoleh berbagai pelajaran yang berguna untuk meningkatkan efektivitas kegiatan lobbying di masa depan. Selain itu, evaluasi juga membantu memastikan bahwa proses advokasi tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan lobbying dalam advokasi dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data, penentuan tujuan, identifikasi stakeholder, penyusunan strategi dan pesan, pelaksanaan komunikasi lobbying, pemeliharaan hubungan, serta monitoring dan evaluasi. Dengan meningkatkan tahapan tersebut secara sistematis, kegiatan lobbying dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap keberhasilan advokasi yang agribisnis. Dalam penyelesaian konflik agribisnis, penting pula menerapkan pendekatan win-win solution atau solusi yang saling menguntungkan. Pendekatan ini bertujuan mencari alternatif yang mampu memenuhi kepentingan seluruh pihak tanpa harus menciptakan pihak yang merasa kalah. Konsep win-win solution ini menjadi salah satu prinsip utama dalam negosiasi modern karena mampu membantu menciptakan kesepakatan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Penelitian ini mengenai negosiasi usaha agribisnis menunjukkan bahwa keberhasilan negosiasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan memahami kepentingan bersama dan membangun kerjasama yang saling menguntungkan. Teknik berikutnya adalah mengelola emosi dan konflik secara profesional. Konflik agribisnis seringkali melibatkan kepentingan ekonomi yang besar sehingga dapat memicu ketegangan emosional. Oleh karena itu, negosiator harus mampu mengendalikan emosi, menjaga sikap profesional, dan tetap fokus pada tujuan penyelesaian masalah. Kemampuan mengelola emosi akan mampu membantu menjaga suasana negosiasi tetap kondusif meskipun terdapat perbedaan pendapat yang tajam. Selain itu, penggunaan data dan faktor objektif juga sangat penting dalam proses negosiasi. Data mengenai luas lahan, nilai kerugian, harga komoditas, hasil penelitian, maupun ketentuan hukum dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambil keputusan. Penggunaan informasi yang objektif membantu mengurangi perdebatan yang bersifat subjektif dan meningkatkan kualitas yang dihasilkan. Teknik lain yang tidak kalah penting yaitu mencari alternatif solusi secara kreatif. Dalam beberapa kasus, solusi yang paling efektif bukanlah memiliki
yang bukanlah memilih salah satu kepentingan, melainkan menentukan alternatif baru yang mengakomodasi kebutuhan seluruh pihak. Kreativitas dalam menyusun alternatif solusi seringkali menjadi faktor yang menentukan keberhasilan negosiasi, terutama dalam konflik yang kompleks dan melibatkan banyak stakeholder. Sebagai contoh, yaitu dalam konflik alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, negosiasi dapat menghasilkan berbagai alternatif seperti pemberian kompensasi yang adil, penyediaan lahan pengganti, kemudian program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat berdampak, atau pengaturan zonasi yang melindungi berbagai lahan pertanian produktif. Solusi semacam ini biasanya lebih mudah dibandingkan keputusan yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Selanjutnya, kasus konflik harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit antara petani dan pabrik kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan utama di Indonesia yang menjadi sumber pendapatan bagi jutaan petani. Namun, dalam praktiknya petani sawit seringkali menghadapi permasalahan terkait harga tandan buah segar atau TBS yang tidak stabil. Perubahan harga minyak sawit mentah atau CPO, biaya operasional pabrik, kebijakan ekspor, serta kondisi pasar global dapat mempengaruhi harga TBS yang diterima petani. Pada suatu periode, petani sawit di sebuah daerah mengeluhkan penurunan harga TBS yang dilakukan oleh beberapa pabrik kelapa sawit. Harga yang diterima petani dianggap terlalu rendah dan tidak sebanding dengan biaya produksi yang terus meningkat. Kondisi tersebut menyebabkan pendapatan petani menurun dan memunculkan ketidakpuasan terhadap perusahaan pengelolaan sawit. Kasus serupa pernah terjadi juga ketika petani swadaya mengeluhkan anjloknya harga TBS hingga berada pada kisaran 1.800 hingga 2.200 per kilogram sehingga menekan pendapatan petani sawit. Pihak-pihak yang terlibat yaitu petani kelapa sawit sebagai produsen TBS, kelompok tani dan koperasi petani sawit, pabrik kelapa sawit atau PKS sebagai pembeli dan pengelola, kemudian dinas perkebunan daerah, organisasi petani sawit, pemerintah daerah, DPRD sebagai pihak yang mengawasi kebijakan daerah. Masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Petani menginginkan harga yang layak untuk menguntungkan, sedangkan perusahaan berusaha menjaga efisiensi biaya operasional dan keuntungan usaha. Perbedaan kepentingan inilah yang kemudian memicu konflik. Permasalahan yang dihadapi yaitu petani menilai bahwa harga TBS yang ditetapkan pabrik terlalu rendah dibandingkan harga pasar yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Selain itu, petani menganggap kurangnya transparansi dan proses penentuan harga menyebabkan mereka sulit mengetahui dasar perhitungan yang digunakan oleh perusahaan. Di sisi lain, perusahaan berpendapat bahwa penurunan harga dilakukan karena adanya penurunan harga CPO dan kernel di pasar, sehingga mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam membeli TBS dengan harga yang lebih tinggi. Faktor biaya operasional dan kondisi pasar operasional juga menjadi pertimbangan dalam penentuan harga pembelian TBS. Proses lobbying yang dilakukan yaitu untuk memperjuangkan kepentingan petani, kelompok tani dan organisasi petani sawit melakukan berbagai kegiatan lobbying kepada pemerintah daerah dan dinas perkebunan. Beberapa langkah yang dilakukan yaitu pengumpulan data harga TBS yang diterima petani, membandingkan harga TBS antar daerah, menyusun laporan mengenai dampak penurunan harga terhadap pendapatan petani, mengadakan audiensi dengan pemerintah daerah dan DPRD, meminta pemerintah memfasilitasi dialog dengan pihak perusahaan. Dalam kegiatan lobbying tersebut, organisasi petani menyampaikan bahwa rendahnya harga TBS dapat menurunkan kesejahteraan petani serta menghambat keberlanjutan usaha perkebunan rakyat. Mereka juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap mekanisme penetapan harga TBS. Proses negosiasinya yaitu setelah menerima aspirasi petani, pemerintah daerah melalui dinas perkebunan memfasilitasi pertemuan antara perwakilan daerah dan pihak pabrik kelapa sawit. Pertemuan tersebut menjadi forum negosiasi untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama. Pada tahap awal, masing-masing pihak menyampaikan pandangannya mengenai penyebab terjadinya perbedaan harga. Petani menjelaskan kesulitan yang mereka hadapi akibat penurunan pendapatan, sedangkan perusahaan menjelaskan kondisi pasar dan biaya operasional yang mempengaruhi kebijakan pembelian TBS.
Untuk menghindari konflik yang semakin besar, kedua pihak sepakat menggunakan pendekatan berbasis data. Dinas Perkebunan kemudian memaparkan data harga CPO, harga kernel, biaya pengolahan, dan berbagai faktor lain yang mempengaruhi harga TBS. Penetapan harga TBS di berbagai daerah memang dilakukan melalui tim yang melibatkan pemerintah, perusahaan dan perwakilan petani agar harga yang diserapkan lebih transparan dan dapat diterima bersama. Kesepakatan dicapai yaitu setelah melalui beberapa kali pertemuan, diperoleh beberapa kesepakatan, yaitu pabrik bersedia meningkatkan transparansi dan dalam proses penentuan harga TBS. Pemerintah daerah membentuk tim pemantau harga yang melibatkan perwakilan petani. Yang ketiga, dilakukan pertemuan rutin antara petani, perusahaan, dan pemerintah untuk membahas perkembangan harga. Yang keempat, perusahaan berkomitmen mengikuti ketentuan harga yang ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku. Yang kelima, kelompok tani akan memperkuat kelembagaan petani agar posisi tawar mereka menjadi lebih kuat. Hasil dan dampak, yaitu kesepakatan tersebut memberikan beberapa dampak positif. Hubungan antara petani dan perusahaan menjadi lebih baik karena adanya komunikasi yang lebih terbuka. Petani memperoleh akses informasi yang lebih jelas dan mengenai proses penetapan harga, sedangkan perusahaan dapat menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi harga pembelian TBS. Selain itu, keterlibatan pemerintah sebagai mediator membantu menciptakan proses negosiasi yang lebih objektif. Konflik yang sebelumnya berpotensi menimbulkan aksi protes dapat diselesaikan melalui dialog dan kerjasama antar stakeholder. Pelajaran yang dapat yaitu lobbying sangat penting untuk menyampaikan aspirasi petani kepada pengambil kebijakan. Data yang akurat menjadi dasar utama dalam memperkuat posisi advokasi. Negosiasi lebih efektif dibandingkan konfrontasi dalam menyelesaikan konflik agribisnis. Transparansi informasi dapat meningkatkan kepercayaan antar pihak. Pemerintah memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam penyelesaian konflik agribisnis. Kelembagaan petani yang kuat dapat meningkatkan posisi tawar dalam proses negosiasi. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.